Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Irfan di IRF3D. Dalam video ini, saya akan berbagi alur kerja tentang cara memuat file SketchUp di Blender. Saya akan membatasi materinya mulai dari tahap menyiapkan model 3D di SketchUp hingga men-setting basic lighting di Blender. Tahapan ini sangat penting karena jika Anda sudah mencapai hasil seperti ini, Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, apakah untuk membuat still image, animasi, ataupun presentasi interaktif. Ingin tahu alur kerjanya? Yuk tonton sharing saya berikut ini. Pada dasarnya, Anda bisa menggunakan SketchUp versi berapapun, baik versi desktop maupun versi webnya untuk melakukan modeling. Baik di versi desktop maupun webnya, Anda bisa menggunakan model dari 3D Warehouse dalam model Anda. Untuk renderingnya, contoh dalam video ini menggunakan Blender. Blender adalah sebuah aplikasi free and open source, dan bisa Anda dapatkan secara gratis dari laman berikut. Dalam video ini, versi Blender yang digunakan adalah versi 3.0. Dalam video sharing ini, render engine yang digunakan adalah Eevee. Eevee dipilih, karena Eevee memiliki fitur untuk menghadirkan visualisasi model interior secara real-time. Selain itu, fitur ini akan sangat membantu Anda dalam mendapatkan waktu rendering yang relatif sangat cepat baik untuk still image maupun animasi. Untuk memuat file .skp di Blender, Anda membutuhkan add-on SketchUp Importer. Add-on SketchUp Importer yang tersedia saat ini, yaitu versi 0.23, dapat digunakan di Blender versi 3.0. File add-on yang berupa file berekstensi zip ini, dapat Anda unduh secara gratis melalui laman ini. Petunjuk instalasinya dapat Anda lihat di video ini, masih di channel ini. Sebagai image untuk lingkungan atau background, dalam video ini digunakan file HDRI. Karena fitur tersebut, setiap image HDRI dapat menghasilkan suasana yang berbeda dalam interior Anda. Sebagai contoh, file HDRI yang digunakan dalam video ini dapat diunduh secara gratis dari laman ini. Anda bisa membuat model dan menggunakan library apapun di SketchUp. Yang perlu Anda pertimbangkan adalah, apakah Anda akan mengedit bentuk model tersebut, mengubah materialnya, atau apakah Anda akan menganimasikannya. Jika ya, Anda harus memastikan setiap objek Anda di SketchUp merupakan sebuah grup atau komponen tanpa ada grup atau komponen lain di dalamnya. Hal ini terkait dengan masalah manajemen objek di Blender. Dengan pengaturan seperti ini, satu objek di SketchUp akan tampil sebagai satu objek di Blender. Selain itu, yang Anda harus lakukan adalah men-save model 3D Anda sebagai file .skp, maksimal versi 2020. Jadi, jika Anda menggunakan SketchUp versi 2021 ke atas atau versi web, save-lah atau download-lah model Anda sebagai file .skp maksimal versi 2020. Ini perlu dilakukan, karena add-on SketchUp Importer yang tersedia saat ini yaitu versi 0.23, baru dapat mengimpor file berformat .skp hingga versi 2020. Berilah nama pada objek grup atau komponen yang Anda buat di SketchUp, dengan nama yang mudah Anda kenali.
Pengaturan seperti ini akan sangat membantu, karena Blender akan menampilkan objek yang diimpor, sesuai dengan nama grup atau komponennya di SketchUp secara alfabetis. Anda dapat memberinya kode khusus yang dapat membantu pengelompokan objeknya di Blender. Alasan lainnya, karena Blender memiliki fitur filter untuk membantu Anda menemukan objek yang Anda perlukan. Simpanlah view Anda dalam sebuah scene. Ini akan memudahkan Anda untuk mendapatkan view yang sama di Blender, karena SketchUp Importer dapat mengimpor scene dan menjadikannya sebagai objek kamera di Blender. Saat Anda membuka Blender, secara default akan terdapat beberapa objek di 3D viewport, yaitu default cube ini, sebuah kamera, dan sebuah sumber cahaya atau light. Dalam contoh ini, default cube tersebut tidak diperlukan, jadi hapus saja. Caranya, klik kiri pada objek tersebut untuk memilihnya, lalu tekan tombol delete untuk menghapusnya. Jika Anda menyimpan view pada sebuah scene di SketchUp, Anda tidak memerlukan kamera ini. Hapuslah kamera tersebut. Untuk sumber cahayanya, Anda perlu mengubah jenisnya dari point menjadi sun, mengatur nilai intensitasnya menjadi 10, serta mengubah warnanya. Untuk melakukannya, pilih objek light tersebut, klik ikon objek data property ini, klik sun. Klik di tulisan ini dan ganti nilainya menjadi 10. Untuk mengganti warna, klik kotak warna ini, dan pilih sebuah warna. Cobalah kode ini untuk mendapatkan ton warna sinar matahari kekuningan di pagi atau sore hari, ataupun untuk lampu warm color. Dan cobalah gunakan kode ini untuk mendapatkan ton warna sinar matahari yang kebiruan di siang hari, atau untuk lampu cool color. Selanjutnya Anda perlu mengatur lingkungan di Blender. Sebagai lingkungannya, dalam contoh ini digunakan sebuah file HDRI. Untuk melakukannya, klik ikon World Properties ini, klik bulatan kuning di sebelah kanan tulisan color ini. Dan di pilihan yang muncul, klik Environment Texture. Lalu klik Open, dan pilihlah file HDRI yang telah Anda download tadi. Lalu atur nilai strength-nya menjadi 0.4. Dan biarkan nilai parameter lainnya seperti apa adanya. Dari Blender, imporlah file.skp melalui menu File, Import, Import SketchUp Scene. Pastikan opsi Scene as Camera ini aktif. Hal ini akan berguna untuk memudahkan Anda mendapatkan view, seperti yang sudah Anda atur dalam sebuah scene di SketchUp. Biarkan opsi lain seperti apa adanya, lalu pilih file SKP Anda, dan klik Import SKP. Setelah termuat, Anda harus mengganti render engine-nya menjadi Eevee. Setiap kali add-ons ini digunakan untuk mengimpor file SKP, opsi render engine-nya selalu akan diatur menjadi Cycles. Jadi pastikan Anda mengaturnya kembali ke Eevee setiap kali Anda mengimpor. Klik ikon ini, dan di opsi Render Engine pilih Eevee. Aturlah nilai viewport sampling ini menjadi 0. Dan nilai render sampling menjadi 128. Pastikan opsi viewport denoising-nya aktif. Untuk pengaturan render engine Eevee lainnya, aktifkan ambient occlusion, buka opsi lainnya dengan mengklik ikon ini, dan atur nilai distance-nya menjadi 100. Dan biarkan opsi lainnya seperti apa adanya.
Opsi lainnya yang perlu diatur adalah Screen Space Reflection. Aktifkan opsi ini, lalu buka opsi lainnya. Aktifkan Refraction, dan biarkan opsi lainnya seperti apa adanya. Lalu buka opsi parameter di bagian Shadows, dan aktifkan High Bit Depth. Terakhir, buka opsi parameter Color Management, dan ubah nilai look-nya menjadi Medium High Contrast. Untuk melihat model 3D seperti pandangan yang telah Anda atur di scene 1 di SketchUp, di area outliner ini, klik di objek kamera scene 1 ini untuk memilihnya, lalu tekan ikon ini. Anda dapat men-scroll mouse tengah, atau mendrag ikon ini ke atas atau ke bawah untuk men-zoom in atau out. Material translucent glass gray umum digunakan untuk membuat material transparan di SketchUp. Namun untuk membuatnya tembus cahaya di Eevee, Anda terlebih dahulu harus mengganti shadernya. Untuk melakukannya, klik objek jendela ini untuk memilihnya. Anda dapat memilihnya di viewport 3D atau di area outliner seperti ini. Klik ikon Material Properties ini. Lalu klik bulatan hijau yang ada di sebelah kanan tulisan Surface. Di pilihan yang muncul, klik Transparent BSDF. Atur nilai Blend Mode-nya menjadi Alpha Clip. Begitu juga dengan nilai Shadow Mode. Biarkan opsi parameter lainnya, seperti apa adanya. Tidak seperti di SketchUp, di Blender Anda dapat melihat model Anda dari 4 view sekaligus. Untuk melakukannya, klik menu View, klik Area, dan klik toggle Quad View. Untuk mengatur arah sinar matahari, Anda bisa gunakan ikon Rotate ini, untuk mengarahkan garis ini yang menunjukkan arah jatuh sinar matahari. Anda bisa memutarnya baik di viewport top, front maupun right. Untuk mulai mengaturnya, klik di objek light ini untuk memilihnya. Lalu klik ikon rotate ini, lalu drag di atas lingkaran putih ini, untuk memutar sesuai dengan bidang pandangannya. Arahkanlah sedemikian hingga tampak seperti contoh berikut. Dalam contoh ini, akan ditambahkan objek point lighting, yang akan ditempatkan di kedua standing lamp ini. Agar prosesnya menjadi lebih mudah, ubah dulu viewport shading-nya menjadi wireframe. Untuk mengubah viewport shading-nya menjadi wireframe, klik ikon ini. Dengan mode wireframe demikian, Anda dapat lebih mudah untuk melihat posisi kedua standing lamp ini dari 4 view sekaligus. Sedangkan untuk membuat objek lampu, klik menu Add, lalu klik Light, dan klik Point. Untuk menggeser lampu tersebut, klik ikon ini untuk menempatkan lampu tersebut di tempatnya. Dengan ikon tersebut, Anda bisa mendrag tanda sumbu merah, hijau dan biru, atau di dalam lingkaran putih ini, baik di viewport top, front maupun right. Geserlah hingga lampu tersebut berada di salah satu kap lampu seperti ini. Aturlah parameter lampu tersebut. Pastikan lampu tersebut masih terpilih, lalu klik ikon objek data properties ini, dan aturlah nilai powernya menjadi 3. Atur juga nilai radiusnya menjadi 0.1. Untuk melihat opsi lainnya, expand opsi shadow, dan aktifkan opsi kontak shadow, lalu atur nilai distance, bias, dan thickness-nya menjadi seperti ini. Untuk membuat objek point light yang identik, buat duplikatnya lalu letakkan di dalam kap lampu lainnya. Untuk melakukannya, pastikan objek lampu tersebut masih terpilih, lalu klik menu objek dan klik Duplicate Link. Lalu geserlah kursor Anda untuk meletakkan duplikat objek tersebut ke kap lampu lainnya.
Untuk bisa menampilkan indirect lighting, yang dihasilkan dari lingkungannya ke dalam model interior, tambahkanlah objek irradiance volume. Jika perlu, Anda bisa gunakan ikon ini untuk menggeser view, dan yang ini untuk men-zoom in dan out. Tambahkanlah objek irradiance volume. Untuk melakukannya, klik menu Add, lalu klik Light Prop, dan klik Irradiance Volume. Objek seperti ini akan muncul di viewport 3D. Klik ikon ini untuk menggeser objek tersebut, sedemikian hingga posisinya kira-kira ada di tengah ruangan seperti contoh berikut. Yang Anda perlu lakukan selanjutnya adalah mengatur ukuran irradiance volume, sedemikian hingga ukurannya mendekati ukuran ruangnya. Gunakan ikon ini untuk mengatur ukuran objek irradiance volume. Drag di sumbu merah, hijau dan biru, bisa di viewport top, front dan right, untuk mengatur ukuran sesuai dengan orientasi sumbunya. Aturlah ukurannya, sedemikian hingga garis persegi bagian dalam ini, berada sedikit di sebelah dalam batas ruang. Setelah selesai mengatur ukurannya, di area Properties, klik ikon objek data Properties ini. Berdasarkan bentuk objek irradiance volume yang digunakan dalam contoh ini, atur nilai resolution X, Y dan Z ini, menjadi masing-masing 8, 24, dan 8. Upayakan agar jarak antar titik dalam irradiance volume pada ketiga sumbunya, relatif mirip. Tujuannya agar indirect lighting yang dihasilkan, dapat lebih merata. Untuk melakukan baking, klik ikon render properties ini. Expand panel indirect lighting ini, dan klik tombol Bake Indirect Lighting. Proses baking akan bekerja, yang ditandai dengan terupdate-nya progress bar ini. Setelah proses baking selesai, kembalilah untuk mengatur detail dari pencahayaan, seperti kecerahan background, kuat sinar matahari dan kehalusan bayangannya. Berbeda dengan sebelum proses baking, kecerahan background dan pengaturan kuat sinar cahaya matahari, tidak lagi mempengaruhi pencahayaan di interior. Jika sebuah objek di Blender tidak disertakan dalam proses render atau disable in render, maka objek tersebut tidak akan diikut-sertakan dalam proses baking. Jadi, untuk keperluan pembuatan build-up atau exploded animation yang melibatkan objek atau furnitur yang bergerak, amat disarankan untuk mendisable in render semua objek dan furnitur yang bergerak dalam proses render, sebelum melakukan proses baking. Ini dimaksudkan agar tidak ada bayangan furnitur yang terbake saat objek atau furnitur tersebut belum muncul atau telah meninggalkan ruang. Untuk keperluan rendering suasana malam hari, atau presentasi yang melibatkan simulasi lighting, disarankan untuk memulai proses baking dengan nilai strength background yang kecil. Cobalah dengan nilai 0.1 atau yang lebih kecil, seperti 0.05 misalnya. Maka Anda akan dapat dengan mudah menampilkan suasana malam hari, atau dalam kondisi gelap, saat tidak ada lampu yang menyala dalam ruangan.
Itu tadi sharing saya tentang cara memuat scene SketchUp di Blender dan mengatur basic lighting-nya. Subscribe-lah channel ini, dan kita akan bertemu lagi di topik menarik lainnya. Mohon dukungan Anda dengan cara men-share video dan channel ini pada teman-teman. Terima kasih, Irfan di sini, dan salam.